Upacara pemberkatan pernikahan Frans Lasia Rinalda Pangabahan Siahaan, Vicky Benita Sinambela, Sabtu 21 November 2020. Kita memuji Tuhan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 388. Sebelum kita mulai, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sukacita kita pada hari ini, firman Tuhan yang hendak menyapa kita
sekaligus membekali dan memberangkatkan kedua mempelai Franslasia Rinaldi Pangabahan Siahan dan Vicky Benita Sinambela untuk peneguhan nikahnya pada saat ini. Kami ambil yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Di bahasa Batak, upaniroha haserepon, dohot biar mida jahuba, ido hamoraon, hamuliaon, dohot hanguluan. Bahasa Indonesiana, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ido sahatna. Songjolma na manguluhi tadi tonga-tonga ni portibio, gudang dua kana pinarsit tani rohatta. Di Hitalak Batak di Dokrupani Toluha, Hagabion, Hamoraon, Dohot Hasangapon. Alai dung disirai bari tanauli hita, dan cukup benatului. Alai dohot do, sedenari ima Hagabion, Hasangapon, Hamoraon, Dohot hikmat. Alana nang pejupang hitai di tonga-tonga ni mulut tanah tulunakin. Buido gani makorhona orang dinggan di tonga-tonga ni panguluta termasuk maradupunaka na humaliak kita. Karena itu banyak cara upaya yang ditempuh oleh kita umat manusia untuk meraih apa yang kita cita-citakan tadi itu. Ada cara yang baik dan juga ada cara yang kurang baik. Harus terus menerus bergumul dan belajar tentang jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sok dido nang hamdana dua, ipotamu deh marbasa batak nope. Budupe bisa dimengerti, ya. Jadi, song itu dohot namar keluarga. Laos nang matua pihak kanwang ka orang tua ta, mereka tidak pernah tamat tentang bagaimana menjalankan keluarga sebagaimana yang diaturkan oleh Kristus. Harus terus menerus. Makanya orang yang rendah hati itu pasti akan mau belajar terus menerus untuk menumbuh kembangkan, termasuk talenta, termasuk kemampuan untuk menjalankan keluarga itu. Jala, nah pasti hamunak kamang dota munak kenang. Orang yang rendah hati, inilah orang-orang yang tidak pernah merasa pintar. Orang yang rendah hati, inilah orang-orang yang justru mampu untuk pintar merasa. Ya. Jauh lebih baik orang yang pintar merasa daripada merasa pintar. Itu jauh lebih baik. Apalagi di tengah-tengah keluarga. Kalau si suami pintar merasa, kalau si istri pintar merasa, tentunya sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan berpikir bagaimana nanti perasaan istri saya kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya melakukan seperti itu. Kebalikannya juga seperti itu. Ya. Ini harus dibangun di dalam kehidupan kita. Hidup yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Kalau orang-orang yang merasa pintar, dia akan cenderung untuk menilai dan menilai. Padahal pekerjaan menilai itu adalah pekerjaan yang paling gampang ya. Siapa saja pun mampu untuk menilai. Itu paling gampang. Ya, tetapi pintar merasa ini
harus dengan pelatihan kita bisa pintar merasa. Dan orang-orang yang pintar merasalah yang memiliki rasa empati terhadap sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya di dalam menjalankan roda keluarga kedua mempelai, Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk menunjukkan kerendahan hati, dan mereka bisa mampu untuk saling mengerti, mampu untuk saling memahami dalam perjalanan kehidupannya. Yang kedua, takut akan Tuhan. Saya pikir ini tidak susah kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap-sikap atau kehidupan nyata yang harus dinyatakan oleh orang-orang yang percaya atau yang takut kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Pasti orang yang takut kepada Tuhan bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan mendekatkan diri dengan Tuhan dan pasti akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Ya. Orang-orang yang takut kepada Tuhan pasti akan rajin beribadah. Orang-orang yang takut akan Tuhan justru akan belajar terus-menerus dari Tuhan bagaimana untuk menjalankan kehidupan ini. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhanlah yang menciptakan kehidupan kita. Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kehidupan kita, Dia tahu persis bagaimana caranya untuk menjalankan kehidupan kita sehingga kita bisa berjalan dengan baik sampai ke arah kebahagiaan yang menjadi cita-cita kalian berdua. Ibarat perusahaan-perusahaan yang menciptakan atau yang menciptakan sesuatu lah katakan, seperti mobil yang memproduksi mobil. Karena perusahaan itu memproduksi mobil tersebut, dia tahu persis bahan bakar apa yang dipergunakan atau dipakai supaya mobilnya bisa berjalan dengan baik. Kalau itu tidak dipakai, ya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Dan demikian juga halnya dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kehidupan kita, Tuhan yang tahu bagaimana untuk mengoperasikan kehidupan kita dengan baik, sehingga Tuhan memberikan panduan kehidupan bagi kita, yaitu Alkitab. Ya. Dia memberikan panduan kehidupan bagi kita untuk mengoperasikan kehidupan kita, sehingga apa yang kita citakan menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang berbahagia itu bisa tercapai. Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan di samping berkat-berkat yang kita harapkan tadi, yang pasti itulah yang memampukan keluarga kita berjalan di dalam kasih dan damai sejahtera. Pada satu sore, ada 3 orang bapak-bapak yang sudah tua, yang punya jenggot yang sangat panjang. Dia mereka mengetuk pintu sebuah rumah. Dan kemudian seorang ibu keluar dan mempertanyakan siapa mereka bertiga. Mereka bertiga memperkenalkan diri. Saya namanya si Kasih. Teman saya ini namanya si Kejayaan. Dan teman saya ini namanya si Kekayaan. Apakah suami ibu ada di rumah? Oh, kebetulan dia lagi bekerja, mungkin sekitar jam sekian nanti dia akan pulang. Kalau demikian, walaupun si ibu itu mempersilahkan mereka bertiga masuk ke rumah, tetapi mereka bertiga tidak mau masuk ke rumah sebelum suaminya
pulang dari kerja. Setelah pulang dari kerja, si ibu ini menceritakan hal tersebut dan mereka bertiga masih menunggu di luar sana, di depan sana mereka bertiga masih menunggu, katanya seperti itu. Kalau demikian silahkan undang mereka bertiga masuk ke rumah. Kemudian si ibu pergi dan mengundang mereka bertiga. Tetapi mereka menjawab, keluarga ibu harus memilih salah satu dari antara kami. Kasih, kejayaan, dan kekayaan, katanya seperti itu. Silahkan berembuk dengan suami ibu, siapa yang kalian pilih. Mereka berembuk, si bapak menganjurkan, ya udah, undang saja si kekayaan. Si ibu, ya justru si kejayaan itulah, karena dari kejayaan itu nanti akan muncul kekayaan, katanya seperti itu. Ya. Tapi ternyata pembicaraan mereka didengarkan oleh menantunya, dan menantunya mengusulkan, saya mengusulkan lebih bagus sih, kasih itulah yang kita undang untuk masuk ke rumah kita. Karena dengan adanya kasih itu akan kita raih kejayaan dan kekayaan, katanya seperti itu. Akhirnya mereka memutuskan dan kembali keluar mengundang yang namanya si kasih ini untuk masuk ke rumah. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah si ibu ini memberitahukan keputusannya dan mengundang si kasih untuk memasuki rumahnya, ternyata mereka bertiga langsung berdiri. Loh, kenapa seperti ini? Justru bapak-bapak tadi mengatakan harus salah satu yang saya pilih, kami pilih. Ini kami memilih si kasih, justru kalian bertiga berdiri dan mau masuk ke rumah. Memang seperti itulah. Kalau seandainya si ibu memilih si kekayaan, yang dua lagi akan tinggal. Si kejayaan, yang dua lagi akan tinggal. Tapi kalau keluarga ibu memilih si kasih, kemana kasih itu pergi, si kejayaan harus mengikut dan si kekayaan harus mengikut, katanya seperti itu. Ini merupakan ilustrasi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terlebih kalian berdua, bahwasanya yang terutama di dalam kehidupan keluarga harus dibangun di dalam kasih. Apapun yang kalian cita-citakan di dalam kehidupan kalian berdua, kalau kalian sudah hidup di dalam kasih, terlebih kasih yang dari Tuhan, kasih itulah yang akan menuntun Anda berdua untuk meraih kejayaan dan kekayaan tersebut. Doa kita, sehingga doa kita kiranya kedua mempelai dengan tuntunan Roh Tuhan mampu menunjukkan kehidupannya yang hidup di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga kehidupan yang penuh bahagia yang kita cita-citakan boleh nyata di dalam kehidupan Franslasia Rinaldi Pangabahan Siahan dan Vicky Benita Sinambila ke depan. Amin, kita berdoa. Kami syukuri segala berkat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Dalam sukacita kami Tuhan, kami menaikkan puji syukur kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami, bahwa Engkau sumber segala sesuatu. Karena itu Bapa, biarlah atas segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, nama-Mu yang senantiasa dimuliakan. Terlebih pada saat ini Tuhan, Engkau telah melihat kedua anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat-Mu Tuhan. Mereka rindu akan berkat-Mu yang menyertai perjalanan keluarga mereka ke depannya. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang memilih dan mau menetapkan mereka menjadi keluarga yang baru. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga
yang memberkati mereka. Agar berkat-berkat-Mu itu nyata di dalam kehidupan mereka, Tuhan telah menuntun mereka melalui firman-Mu. Menuntun kami semua melalui firman-Mu. Karena kami juga merindukan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah acara demi acara yang telah direncanakan oleh kedua Hasuton, keluarga Siahaan dan keluarga Sinambela, Tuhan juga campur tangan, sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan semuanya Tuhan menjadi sukacita bagi kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.